Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang budiman, kali ini saya akan menjelaskan cara mudah dan benar menyusun kerangka teori skripsi, tesis, atau disertasi. Kedengarannya memang akrab di telinga kita, tetapi ketika mempraktikkan menyusun kerangka teori dalam skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan proposal penelitian, itu seringkali tidak jelas. Misalnya kerangka teori itu ditulis hanya copy paste dari tulisan-tulisan orang lain ataupun deskripsi-deskripsi yang tidak menyertakan sumber-sumber rujukan. Ini yang biasa terjadi ya. Nah, saya akan memulai dari halaman pertama ini. Saya perlebar dulu ya. Menyusun kerangka teori, saya artikan dulu. Kerangka teori adalah kumpulan konsep yang saling terkait seperti teori. Kerangka teori memandu penelitian Anda, menentukan hal-hal apa yang akan Anda ukur, Anda nilai, Anda tafsirkan, dan hubungan statistik apa yang akan Anda cari. Ini arti dari kerangka teori ya, ini supaya jelas dulu. Berikutnya adalah tujuan kerangka teori. Tujuan utama kerangka teori adalah pertama untuk mendefinisikan konsep-konsep kunci, terutama konsep-konsep kunci yang menjadi topik penelitian kita. Yang kedua adalah mengevaluasi, memilih, dan atau menggabungkan teori yang relevan. Teori yang relevan, bukan teori yang tidak relevan, artinya teori-teori yang tidak punya relevansi tidak menjadi perdebatan teoritis dalam kerangka teori. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan asumsi dan harapan. Kerangka teoritis menunjukkan suatu penelitian memiliki alasan yang jelas berdasarkan pengetahuan yang ada. Definisi dan model yang Anda pilih memberi arahan proyek Anda, dan Anda akan membangun pilihan-pilihan ini pada tahap selanjutnya. Ini bagian dari usaha meletakkan dasar yang akan mendukung analisis Anda, membantu Anda menafsirkan hasil dan membuat generalisasi yang lebih luas. Saya setiap kali menguji ujian skripsi, ujian tesis ataupun disertasi selalu menanyakan, Anda menggunakan teori apa? Nah, biasanya mereka tidak bisa menjawab karena tidak mengerti dan tidak mendalami fungsi dari kerangka teori. Padahal kerangka teori di sini adalah sebenarnya mendefinisikan konsep-konsep kunci untuk memberikan arahan kita di dalam menyelesaikan atau melakukan analisis data-data yang kita kumpulkan selama penelitian. Berikutnya pada slide keempat, ini saya jelaskan. Dalam tesis atau disertasi, kerangka teori adalah tempat Anda mendefinisikan, mendiskusikan, dan mengevaluasi teori yang relevan dengan masalah penelitian. Anda menjelaskan konsep, model, dan asumsi utama yang memandu proyek Anda dan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut didasarkan pada gagasan yang sudah mapan. Kerangka teori yang kuat menunjukkan mengapa Anda memilih pendekatan tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini juga memberikan dasar yang jelas untuk menafsirkan dan memahami relevansi temuan Anda. Jadi kedalaman sebuah teori ini akan menentukan kualitas penelitian dan justru juga akan memudahkan penelitian Anda. Anda menjadi terarah, menjadi fokus, tidak kemana-mana, dan tahu plot akan berakhir kemana penelitian ini. Nah ini tetapi seringkali kerangka teori sering diabaikan oleh mahasiswa seolah-olah bahwa itu sebuah pajangan, padahal itu penting. Dari sana kita dapat terarah menemukan kerangka-kerangka analisis hingga sampai pada kesimpulan. Berikutnya pada slide kelima, saya akan memberikan contoh-contoh
ya bagaimana kerangka teori itu dikerjakan atau disusun. Saya adaptasi dari Sarah Finn ya tahun 2015. Di misalnya saya akan memulai dari persoalan ya, misalnya many online customer don't return to make subsequent purchases. Perhatikan ya, ada kata online customer ya, pelanggan online ya, kemudian ada pembeli dan seterusnya. Tujuan dari penelitian yang akan saya jadikan contoh adalah to increase customer loyalty and thereby generate more revenue ya, untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan ya, dan memperbesar pendapatan. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah how can the satisfaction of company X online customer be improved in order to increase customer loyalty. Bagaimana kepuasan pelanggan online sebuah perusahaan X diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kesetiaan customer. Ini perhatikan ya arah pertanyaan ini, kemudian variabel-variabel yang ada di dalam judul atau topik penelitian ini. Kemudian pertanyaan tambahannya itu misalnya bisa dibuat what is the relationship between customer loyalty and customer satisfaction ya, apakah hubungan antara kesetiaan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, bagaimana kesetiaan dan kepuasan ya dari customer pembeli online itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan dan kesetiaan pelanggan online perusahaan X. Ini kita berangkat dari topik ini ya. Perhatikan ini pertanyaan 1, 2, 3, kemudian tujuan penelitiannya. Nah, setelah kita mendalami, memahami, menyadari dengan baik ya judul pertanyaan ya, kemudian tujuan penelitian kita, barulah kita akan diarahkan kepada bagaimana sebuah kerangka teori itu disusun. Nah, ini saya berikan contoh ya pada slide ke-6. Pada slide ke-6 ya, ini kita berikan contoh ya. Tadi sudah ditanyakan tentang kata kunci customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, ini ditulis demikian Thomason ya, tahun 2003 halaman 69 mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai berikut. Nah, ini definisinya ditulis di sini, berikut rujukannya. Nah, jadi ini kaya akan data, rujukan ya, konsep. Ini yang namanya kerangka teori ya. Kemudian the definition of Z, Tam dan Bittner ini juga mengambil definisi dari penulis lain ya, dengan merujuk para ahli yang lainnya ya. Definisi dari Z, Tam dan Bittner yang terbit 2003 tahun 86 sedikit berbeda dari definisi yang diberikan Thomason. Satisfaction is the consumer fulfillment response. Kepuasan adalah respon ya, memenuhi rasa puas pelanggan dan seterusnya. Jadi definisi-definisi bukan hanya satu, tetapi dimunculkan dari para ahli, merupakan perdebatan teoretik antara para ahli. Nah, ini kerangka teori ditulis. Kemudian coba kita lihat di slide ke-7. Nah, pada slide ke-7 ini memperdalam teori ya dari model kepuasan pelanggannya teori Thomason yang kita kutip. Nah, di dalam contoh ini bahkan diperdalam lagi, lebih spesifik lagi ya, mengutip teori kepuasan pelanggannya Thomason, pendapat Thomason. Ini misalkan according to Thomason, menurut Thomason ya, both the so-called value proposition and other influences have an impact on final customer satisfaction. Baik itu adalah
proposisi nilai maupun pengaruh-pengaruh lainnya telah berdampak pada kepuasan pelanggan akhir. Ya, ini kemudian Thomason membuat model-model ini. Ini boleh kita kutip sebagai dasar bahwa atau pengakuan jujur bahwa kita akan menyelesaikan, menganalisis penelitian ini dengan menggunakan teori Thomason dan teori-teori lainnya. Inilah guna dari kerangka teori. Begitu kita dalam ya, dan mantap di dalam kerangka teori, maka kita sudah menyelesaikan 70% penelitian kita atau skripsi kita, tesis kita, disertasi kita. Nah, inilah sehingga kita harus mengeluarkan keringat di sini, ya, berkeringat untuk melakukan riset, ya, membaca-baca buku, jurnal yang terkait dengan topik ini. Nah, dengan demikian, ketika menuliskan kerangka teori itu kita akan mudah dengan rujukan-rujukan silang, relevan, efektif, dan fokus. Nah, kemudian berikutnya adalah catatan. Saya pernah banyak menguji dan mendapati bahwa kebingungan itu dialami oleh sejumlah mahasiswa. Maka saya memberi catatan. Pertama, kerangka teori disusun dengan lebih banyak rujukan sumber, buku, jurnal, dan lain-lain. Diusahakan yang mutakhir 5-10 tahun terakhir, kecuali kajian sejarah dan studi-studi agama serta filologis. Nah, ini kebanyakan kerangka teori yang disusun oleh mahasiswa dalam skripsi, tesis, dan disertasi itu kering, tidak merupakan perdebatan dan analisis-analisis yang tajam, bahkan dibiarkan tanpa komentar penulisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau skripsi atau tesis, disertasi ditulis dengan bahasa Indonesia, hindari rujukan-rujukan sumber dari hasil terjemahan. Ya, ini harus ingat kalau itu adalah ditulis dengan bahasa Indonesia dan merujuk bahasa Inggris, maka harus bahasa aslinya, jangan lewat terjemahannya. Rujuk langsung ke buku atau jurnal aslinya, kecuali ditulis oleh orang Indonesia sendiri. Kalau kita merujuk pada karya-karya orang Indonesia, maka harus dengan bahasa Indonesia. Sebab kalau dia sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, itu sudah terjemahan lagi. Ya, kemudian yang ketiga adalah usahakan disampaikan atau ditulis dengan kritis, efektif, tajam, dan menggambarkan perdebatan teoritis yang kaya, bukan sekadar deskripsi, tapi juga diberi komentar atau analisis. Biasanya pada paragraf-paragraf kerangka teori yang ditulis, kita juga akan memberikan komentar pada alinea berikutnya tentang perdebatan teoritik itu, kemudian posisi kita seperti apa. Ini juga penting. Nah, demikianlah bagaimana menyusun kerangka teori yang baik ya, dan benar ya. Dan contoh-contoh ini bisa diperluas, misalnya dengan kita melihat contoh-contoh penyusunan kerangka teori dari berbagai tesis, disertasi, atau skripsi yang sudah ada. Nah, dengan demikian ketika kita menyusun kerangka teori, kita mantap dan kemudian kita mendapatkan inspirasi-inspirasi bagaimana menyelesaikan sebuah skripsi, tesis, dan disertasi atau penelitian kita ke depan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.